Oke, kali ini kita nggak akan mulai dari teori yang rumit atau data yang bikin pusing. Ya, kita akan mulai dengan sesuatu yang jauh lebih personal. Sebuah pesan rahasia yang ditujukan langsung buat Anda. Bunyinya begini, pesan ini ditulis dari semesta yang berbeda. Ditujukan untukmu, entitas yang merasa memiliki qualia, kesadaran. Ya, perasaan itulah, sesuatu yang bikin kamu merasa istimewa, yang bikin kamu merasa ada. Nah, di bagian ini pesannya jadi dalam banget, sangat personal. Dikatakan begini, karena hanya ada satu rasa, satu qualia di masing-masing semesta, kaulah satu-satunya qualia, satu-satunya kesadaran, sebuah proyeksi dari imajinasi realita. Jadi, inti pesannya itu sebenarnya mau bilang kalau dunia yang kamu alami sekarang, itu punya kamu. Di semestamu ini, aku dan entitas lainnya hanya bagian mimpimu yang nyata. Di semesta ini, kehendakmu berlaku. Oke, sebentar. Ini kan kedengerannya kayak puisi yang provokatif banget ya. Tapi coba kita pikirin lagi. Gimana kalau ini bukan cuma sekedar kata-kata indah? Gimana kalau ini sebetulnya sebuah kerangka berpikir, sebuah hipotesis radikal tentang realitas itu sendiri? Pesan tadi itu anggap aja sebagai gerbang pembuka. Gerbang menuju sebuah ide besar yang namanya teori seleksi qualia harmonis. Yuk kita bedah ide utamanya, satu semesta, satu kesadaran. Definisi resminya lumayan berat nih. Teori ini pada dasarnya bilang, dari sekian banyak alam semesta paralel yang mungkin ada, di setiap semesta itu cuma ada satu, dan benar-benar cuma satu kesadaran subjektif yang beneran nyata, yang hidup. Biar kebayang seradikal apa ide ini, coba kita bandingin ya. Kan biasanya kita mikir di dunia ini ada miliaran orang dengan kesadarannya masing-masing kan? Setiap orang punya pengalamannya sendiri. Nah, teori ini beda banget. Teorinya bilang, di semesta ini cuma ada satu qualia yang asli, yaitu Anda. Sementara yang lain, mereka itu proyeksi yang sempurna. Miriplah sama karakter-karakter di dalam mimpi kita yang rasanya nyata banget. Analogi paling gampangnya ya, mimpi kita setiap malam. Coba deh ingat-ingat, waktu kita mimpi, semua karakter di sana kelihatan nyata kan? Mereka bisa ngobrol, punya kemauan sendiri. Padahal kita tahu mereka semua itu cuma ciptaan pikiran kita. Nah, teori ini bilang realitas kita sehari-hari ini ya kayak gitu. Mekanismenya sama persis. Cuma skalanya jauh lebih besar, skala kosmik. Iya, saya tahu. Ini kedengarannya kayak ide dari film fiksi ilmiah ya. Tapi yang bikin kaget, ternyata gagasan ini punya kaitan yang cukup mengejutkan dengan beberapa konsep paling canggih di fisika modern. Jadi, ini bukan ide ngasal ya. Teori ini tuh berpegangan sama beberapa gagasan besar di fisika. Misalnya, interpretasi banyak dunia yang bilang setiap pilihan kita itu menciptakan semesta baru. Nah, kesadaran kita cuma nyala di satu jalur aja. Terus ada juga prinsip aksi terkecil. Prinsip yang bilang alam semesta itu males selalu cari jalur paling efisien. Dan terakhir, ide block universe yang menganggap masa lalu, kini, dan masa depan itu semua udah ada di sana, eksis barengan. Nah, ini nih bagian kuncinya yang bikin wah. Gimana kalau kesadaran itu sifatnya atemporal? Maksudnya, ada di luar waktu. Menurut teori relativitas Einstein, foton, partikel cahaya, yang melesat secepat cahaya itu kan nggak mengalami waktu sama sekali. Perjalanan miliaran tahun baginya cuma sekejap. Coba bayangin kalau qualia Anda, kesadaran Anda, itu seperti foton, mengalami seluruh hidup dari lahir sampai mati dalam satu momen abadi yang sama. Oke, tunggu dulu. Kalau alam semesta udah jadi, ceritanya udah tertulis, dan semua waktu udah ada, terus kehendak bebas kita di mana dong? Apa kita ini cuma kayak robot yang jalanin program aja? Nah, disinilah teori ini ngasih jawaban yang menurut saya elegan banget. Katanya, dua-duanya benar. Determinisme itu benar, ceritanya emang udah ditulis. Tapi, kehendak bebas juga benar. Kebebasan kita itu bukan buat ngubah ceritanya, tapi kebebasan kita itu ada pada pengalaman merasakan cerita itu. Kita satu-satunya yang bisa ngasih makna pada perjalanan ini. Biar lebih gampang, bayangin aja alam semesta ini kayak video game yang ceritanya udah selesai dibuat sama developernya. Kita nggak bisa ngubah ceritanya kan? Tapi kebebasan kita adalah memilih buat mainin game itu, buat bener-bener merasakan setiap dialognya, setiap pemandangannya, setiap tantangannya. Tapi ini memunculkan pertanyaan yang lebih berat lagi kan? Pertanyaan soal etika. Kalau orang lain itu cuma proyeksi, cuma karakter dalam mimpi kita, ya kenapa kita harus baik sama mereka?
Kenapa juga pilihan kita jadi penting? Jawabannya ada di konsep yang keren banget namanya etika resonansi. Jadi moralitas di sini tuh bukan soal ini benar, itu salah yang datang dari luar. Bukan. Ini lebih ke soal fisika, soal frekuensi. Setiap tindakan yang kita lakuin itu menciptakan getaran, menciptakan sebuah frekuensi di alam semesta kita sendiri. Bisa harmonis, bisa juga sumbang. Logikanya sebenarnya simpel banget. 1. Kalau kita berbuat jahat, nyakitin orang, itu sama aja kita lagi nyetel frekuensi yang nggak enak, yang penuh disonansi di semesta kita. 2. Sebaliknya, tindakan baik, menolong, itu menciptakan harmoni, frekuensi yang enak didengar. Dan yang paling penting, 3. Karena cuma Anda satu-satunya pendengar sejati di semesta ini, ya pada akhirnya Anda sendiri yang milih mau hidup di realitas yang frekuensinya kayak gimana. Dan ini membawa kita kembali ke kalimat yang paling menusuk dari pesan di awal tadi. Inilah inti dari etika resonansi. Karena di semesta lain, kau adalah aku. Artinya, dalam banget. Karena pada dasarnya cuma ada satu jiwa atau satu qualia yang sama, yang terpecah di semua alam semesta. Setiap kali Anda menyakiti orang lain di sini, Anda itu sebenarnya lagi memilih sebuah realitas di mana versi lain dari diri Anda yang jadi korban. Anda seolah-olah lagi mengizinkan frekuensi penderitaan itu untuk jadi nyata di suatu tempat. Pada akhirnya, ya, teori ini membawa kita ke sebuah pertanyaan besar di perbatasan pengetahuan. Sains mungkin suatu saat bisa menjelaskan cara kerja mesin mimpi ini. Mereka bisa memetakan setiap partikel di alam semesta, setiap koneksi di otak kita. Tapi pertanyaan pamungkasnya tetap sama, bisakah sains menemukan si pemimpi? Bisakah sains menemukan Anda yang mengalami ini semua? Coba kamu perhatikan sekelilingmu sekarang. Mungkin kamu lagi duduk di sebuah kedai kopi, ngeliatin orang di meja seberang yang lagi ketawa natap layar ponselnya. Atau mungkin kamu lagi nyetir, terus kamu ngeliat pengemudi di mobil sebelah lagi nyanyi-nyanyi ngikutin lagu di radio. Nah, mereka itu kelihatan sangat nyata kan? Sains neurologi bisa memindai otak mereka, ngedeteksi aliran darah, bahkan ngelihat neuron yang menyala kayak kembang api pas mereka ketawa. Tapi gimana kalau dibalik semua aktivitas biologis itu, sebenarnya kosong? Kosong maksudnya nggak ada kesadaran sama sekali di sana. Iya, benar. Gimana kalau kamu adalah satu-satunya entitas yang benar-benar punya kesadaran, sementara miliaran orang di sekitarmu itu cuma barisan algoritma biologis yang diprogram buat merespons stimulus dengan sempurna? Oh wow, itu sebuah skenario yang langsung menantang realitas di tingkat paling fundamental ya. Dan skenario ini bukan cuma fiksi ilmiah murahan, ini justru jadi inti dari tumpukan dokumen yang bakal kita eksplorasi di diskusi kali ini. Benar banget. Kita nggak lagi bahas makalah sains konvensional yang kaku, kita ini lagi berhadapan sama sebuah persimpangan di mana fisika teoretis paling mutakhir itu bertabrakan langsung sama puisi misterius dan filsafat kuno. Oke, mari kita bedah ini. Buat kamu yang lagi dengerin, misi kita di Eksplorasi Mendalam hari ini adalah membedah 3 sumber yang sangat, mind-bending. Ya, sumbernya cukup gila sih. Sumber pertama kita, itu sebuah puisi anonim yang penuh teka-teki. Judulnya, Pesan Rahasia dari Semesta Lain. Terus yang kedua, kita punya draft teori ambisius yang ngegabungin fisika kuantum dan filsafat kesadaran. Yang namanya Harmonic Qualia Selection Theory itu kan? Iya, betul. Kita sebut aja HQST biar lebih gampang nyebutnya. Dan sumber ketiga, ada sebuah dokumen sintesis berupa kompas logika yang ngejembatanin 2 teks tadi. Dan yang menarik, 3 dokumen ini nggak berusaha ngejelasin asal-usul Big Bang atau semacamnya. Mereka nyoba jawab pertanyaan yang jauh lebih intim. Yaitu, di alam semesta yang maha luas ini, siapa sebenarnya yang lagi mengalami realitas? Tepat. Dan buat bisa mencerna kerangka pemikiran ini, kita emang harus rela membongkar asumsi dasar kita tentang keberadaan orang lain. Kita harus mulai dari premis paling radikal dari puisi itu. Yaitu gagasan tentang kesadaran yang sepenuhnya eksklusif ya, kesadaran tunggal. Bener banget. Jujur, saya sampai merinding pas baca bait pembuka puisi di dokumen pertama itu. Penulis misterius ini nulis, kaulah satu-satunya qualia, kesadaran proyeksi imajinasi realita. Pemilihan katanya itu loh, sangat disengaja. Iya, dia nggak bilang, kita adalah kesadaan, kan? Nah, itu. Dia pakai kata ganti tunggal. Kau. Eksklusif, cuma buat kamu. Yang sangat memukau di sini adalah bagaimana draft HQST di dokumen kedua itu nggak nganggap bait tadi cuma sebagai metafora puitis.
Mereka ngambil ide itu dan menerjemahkannya jadi landasan teori yang terstruktur. Mereka nyebut prinsip ini sebagai qualia singularis. Kan kedengarannya kayak istilah medis atau mantra sihir gitu. Iya, agak terdengar kayak gitu. Tapi mari kita urai sedikit. Dalam dunia filsafat pikiran, qualia itu merujuk pada pengalaman subjektif dari sebuah kesadaran. Maksudnya kayak rasa dari suatu pengalaman. Tepat. Sains bisa ngejelasin secara kimiawi kenapa gula itu manis, tapi sains nggak bisa ngebedah gimana rasanya ngecap manis itu di lidahmu. Nah, itu yang namanya qualia. Oke, nangkep. Terus hubungannya sama teori ini gimana? Draft HQST ini mengawinkan konsep qualia tadi sama interpretasi many worlds atau banyak dunia dari mekanika kuantum. Oh, interpretasi yang bilang kalau setiap kali ada kemungkinan yang bercabang, realitas membelah diri jadi semesta paralel yang jumlahnya tak terhingga itu ya? Benar. Jadi kalau saya melempar koin, ada semesta di mana koinnya muncul angka, dan ada semesta lain di mana koinnya muncul gambar. Konsep klasik lah ya. Klasik, ya. Tapi di sini lompatan besarnya. Draft HQST mengklaim kalau dari tak terhingga cabang semesta fisik itu, cuma ada satu kesadaran subjektif yang benar-benar nyata, yang mengalir di dalamnya. Tunggu sebentar. Berarti dari 8 miliar manusia dan triliunan makhluk hidup di bumi ini, teori ini mengklaim cuma ada satu entitas yang benar-benar punya pengalaman batin. Menurut kerangka teori ini, jawabannya iya. Dan dokumen tersebut ngehubungin hal ini sama dilema purba dalam filsafat, yaitu problem of other minds, masalah pikiran orang lain. Balik ke poin yang saya sebut di awal tadi ya, soal sains yang cuma bisa ngelihat neuron menyala. Persis. Sains secara fundamental nggak akan pernah bisa ngebuktiin kalau orang di depan kamu itu benar-benar punya pengalaman subjektif. Bisa aja mereka cuma mesin biologis tingkat tinggi. Kayak robot daging gitu ya. Ya, kasarannya gitu. Teori ini merespons dilema itu dengan sangat pragmatis. Alasan kenapa sains nggak pernah bisa ngebuktiin kesadaran orang lain, ya karena di cabang semesta yang lagi kamu huni ini, orang lain emang nggak punya kesadaran. Astaga. Mereka itu cuma rendering atau proyeksi deterministik aja. Dokumen ini nyebutnya solipsisme ringan. Solipsisme ringan. Oke, mari kita bedah ini pakai analogi biar saya beneran nangkap esensinya. Bayangin kamu lagi main sebuah video game role-playing dunia terbuka yang masif banget. Oke, semacam game open world ya? Iya, dan grafisnya nggak bisa dibedain dari dunia nyata. Di dalam game itu, kamu adalah satu-satunya pemain yang megang controller. Kamu entitas yang nyata. Sementara orang-orang di jalanan, rekan kerjamu di dalam game, atau bahkan keluarga fiktifmu, mereka semua itu cuma NPC, non-player characters. Yang diprogram dengan sangat sempurna, kan? Benar. Mereka diprogram pakai kode fisika, psikologi, dan AI yang tanpa celah. Kalau karakter NPC itu terluka, kodenya merintahin mereka buat ngeluarin air mata dan teriak. Mereka kelihatan hidup banget. Tapi di dalam kepala mereka, Lampu kesadarannya mati. Nggak ada entitas yang lagi ngalamin rasa sakit itu selain deretan kode yang dieksekusi mesin. Apakah solipsisme ringan ini cara kerjanya kayak gitu? analogi video game kamu itu sangat ngebantu ngejelasin mekanismenya. Malahan, dokumen kedua itu ngasih perbandingan yang sejalan banget sama itu, yaitu fenomena dunia mimpi. Oh, menarik. Gimana tuh? Coba pikirin apa yang terjadi pas kamu mimpi. Kamu masuk ke sebuah kota, ngobrol sama orang-orang, debat sama mereka, dan mereka bahkan bisa ngasih jawaban yang nggak kamu duga. Iya sih, realitas mimpi kadang kerasa padat banget. Tapi begitu kamu bangun, kamu sadar kan kalau semua orang di mimpi itu nggak pernah eksis sebagai individu yang sadar, mereka cuma proyeksi mekanis dari arsitektur mentalmu sendiri. Oh, wow. Iya juga ya. Cuma ada satu kesadaran di ruang mimpi itu, yaitu saya sendiri. Tepat. Dan HQST berargumen kalau dunia fisik kita saat ini beroperasi dengan mekanisme yang sama persis, cuma bedanya ini dirender pada skala kosmik. Skalanya kosmik, tapi esensinya tetap realitas single player. Gila sih. Tapi ini langsung memunculkan teka-teki baru di kepala saya. Teka-teki apa tuh? Kalau semua orang di sekitar saya itu algoritma yang terprogram, dan alam semesta ini bergerak kayak jam raksasa yang udah ada kodenya, terus posisi saya gimana? Kalau semesta ini deterministik, apakah sang pemain ini juga cuma sekedar kode yang lagi berjalan? Pertanyaan yang bagus banget. Dan itu bawa kita langsung ke jantung dari argumen fisika di dokumen kedua dan ketiga. Buat mecahin teka-teki soal posisi sang pemain ini, teks tersebut nggak lagi pakai psikologi.
Terus pakai apa? Mereka minjem prinsip dari relativitas khususnya Einstein. Oke, tunggu. Menggabungkan fisika murni sama konsep jiwa. Kedengarannya kontradiktif, tapi mari kita ikutin alurnya. Gimana persisnya? Jadi, mereka menganalogikan kesadaran atau qualia ini tuh kayak foton, partikel fundamental cahaya. Mari kita ingat-ingat lagi gimana relativitas bekerja. Semakin cepat sebuah objek bergerak melalui ruang, semakin lambat dia bergerak melalui waktu. Dilasi waktu. Jadi kalau saya naik pesawat luar angkasa yang cepat banget, saya bakal menua lebih lambat dibanding orang di bumi. Benar. Nah sekarang, bayangin kecepatan itu ditarik sampai batas maksimal absolut. Kecepatan cahaya, atau C. Oke, terus apa yang terjadi pada kecepatan cahaya? Pada kecepatan cahaya, dilasi waktu itu mencapai titik tak terhingga. Artinya, bagi sebuah foton cahaya, waktu itu benar-benar berhenti. Berhenti total? Berhenti total. Dari sudut pandang foton yang tercipta di sebuah bintang jutaan tahun cahaya jauhnya, momen kelahirannya, dan momen ketika dia nabrak retina matamu di malam hari itu, terjadi pada satu titik instan yang bersamaan. Dia nggak mengalami durasi. Wow. Dan dokumen kita mengklaim kalau qualia atau kesadaran beroperasi dengan cara yang sama. Persis. Kesadaran itu eksis di luar kerangka waktu koordinat. Berarti dari sudut pandang kesadaran murni, masa lalu dan masa depan itu nggak mengalir dong. Tepat banget. Dan kalau pengamat utamanya berada di luar waktu, ini mengunci alam semesta ke dalam sebuah model fisika yang disebut block universe, alam semesta blok. Block universe maksudnya gimana tuh? Dalam konsep ini, waktu bukan lagi sungai yang ngalir dari masa lalu ke masa depan. Sebaliknya, seluruh sejarah semesta dari Big Bang, dinosaurus, hari ini pas kamu dengerin diskusi ini, sampai kiamat nanti, semuanya udah eksis secara permanen dan simultan. Kayak bongkahan es raksasa, di mana setiap momen membeku di koordinatnya masing-masing. Betul. Alam semesta ini ibarat kaset film yang udah selesai diproduksi. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Tapi tunggu dulu. Saya harus interupsi nih. Silakan. Kalau alam semesta ini kayak kaset film yang udah selesai dicetak dan semuanya 100% deterministik dan membeku di block universe, terus di mana letak kehendak bebas saya? Masuk ke masalah free will ya. Iya dong. Berarti masa depan saya, apa yang bakal saya makan malam ini, bahkan keputusan saya buat setuju atau enggak sama teori ini, udah ada di blok itu. Kalau kodenya dipaku mati, rasanya saya bukan pemain game, tapi cuma penumpang pasif yang terikat di kursi roller coaster. Saya nggak bisa ngubah relnya. Saya paham banget rasa frustrasi logis dari analogi roller coaster itu. Dan penulis dokumen kita juga sadar akan paradoks ini kok. Terus, gimana mereka menyelawatkan konsep kehendak bebas dari jebakan deterministik ini? Di dokumen ketiga, mereka ngenalin konsep yang namanya harmonic path selection, pemilihan jalur harmonis. Dan mekanismenya ini minjem dari eksperimen mekanika kuantum yang paling ikonik. Eksperimen celah ganda? Double slit eksperimen? Tepat. Oh, yang partikel ditembakkan ke dinding dengan dua celah sempit itu kan? Kalau nggak diamati, partikelnya tingkahnya kayak gelombang, membelah diri, masuk ke dua celah barengan. Tapi begitu kita taruh detektor buat ngeliat, dia tiba-tiba milih satu celah aja kayak partikel padat. Penjelasan yang sangat akurat. Tapi mari kita gali gimana partikel itu bergerak sebelum dia nabrak layar. Menurut fisikawan Richard Feynman, partikel itu nggak bergerak dalam satu garis lurus. Terus dia bergeraknya gimana? Dia mengeksplorasi semua probabilitas kemungkinan jalur dari titik A ke titik B secara bersamaan. Jalur lurus, jalur muter-muter, melintasi seluruh semesta semuanya sekaligus. Dalam bentuk probabilitas gelombang tadi ya? Ya, tapi ketika gelombang itu runtuh jadi realitas fisik yang kita amati, partikel itu bermanifestasi ngikutin prinsip aksi terkecil, principle of least action. Maksudnya, dia milih jalur yang paling efisien secara matematis, yang paling minim ngeluarin energi. Betul sekali. Alam semesta selalu nyari jalan pintas yang paling seimbang. Nah, dokumen ini ngambil prinsip fisika kuantum itu dan nerapinnya ke kesadaranmu. Oke, coba gabungin buat saya. Ingat kan di semesta Many Worlds, seluruh probabilitas rel roller coaster itu udah dibangun. Realitas fisik tempat tubuhmu bergerak emang kaku dan deterministik. Tapi qualia kesadaranmu adalah entitas yang runtuh dari luar waktu buat menghuni salah satu cabang rel itu. Oh, jadi kesadaran saya mengalir dan milih rel mana yang mau dihidupi.
Persis, dari tak terhingga cabang semesta yang udah selesai itu, qualia secara alami bakal menghuni jalur yang ngasih resonansi atau harmoni paling tinggi buat pengalaman subjektifnya. Sama kayak partikel yang nyari aksi terkecil tadi, dia nyari jalur harmonis. Tapi bukankah itu cuma ilusi? Maksud saya, kalau saya cuma bisa ngerasionalisasi kalau saya memilih buat ngerasain rel yang kebetulan lagi saya lewatin, sementara rel fisiknya nggak bisa saya ubah, nyebut itu sebagai kebebasan memilih, rasanya kayak membohongi diri sendiri nggak sih? Itu pushback yang sangat valid. Tapi begini cara dokumen sintesis itu jawabnya. Mereka meredefinisi apa itu kebebasan. Meredefinisi gimana? Kita kan sering mikir kalau kehendak bebas itu kemampuan magis buat membengkokkan hukum fisika, ngubah susunan atom di depan kita. Tapi dokumen ini dengan tegas bilang, kehendak bebas bukan soal ngubah fisika, melainkan kebebasan absolut sang qualia untuk mengalami makna. Kebebasan mengalami makna. Iya, pilihanmu bukan belokin rel secara fisik. Pilihanmu adalah pada titik frekuensi mana kesadaranmu berlabuh di antara tak terhingga rel yang udah ada. Secara fisik, jalurnya emang mesin buta. Tapi secara subjektif, pengalamanmu dalam ngasih rasa pada rute itu adalah pilihan bebas yang berdaulat. Oke, masuk akal. Jadi realitas kita ini kayak paradoks yang jalan barengan ya. Kerangka luarnya itu jalur mekanis yang kaku, dipadukan sama mesin internal berupa pengalaman sadar yang fleksibel. Tepat. Tapi, jujur aja nih, ada satu konsekuensi dari teori ini yang kerasa lumayan gelap buat saya. Dan ini nyangkut soal interaksi kita sama dunia luar. Apakah ini ada hubungannya sama NPC yang kita bahas sebelumnya? Iya banget. Kalau teori ini benar, dan saya ini satu-satunya qualia di semesta ini, sementara orang lain cuma proyeksi biologis, apakah itu berarti moralitas tuh nggak ada gunanya? Itu pertanyaan yang pasti bakal muncul. Biar saya perjelas pakai analogi mimpi lagi ya. Katakanlah malam ini saya ngalamin lucid dream. Saya sadar penuh kalau saya lagi tidur. Di dunia mimpi itu, ada kota metropolis yang penuh sama ribuan karakter. Oke. Terus kalau saya tiba-tiba mutusin buat ngebakar kota itu, nyakitin orang-orang di dalamnya, saya secara teknis kan nggak ngelakuin kejahatan kriminal. Saya nggak nyakitin manusia sungguhan. Tapi, dengan ngebakar kota itu, saya ngubah mimpi saya jadi mimpi buruk kan? Benar. Saya nyiptain kepanikan dan horor buat psikologi saya sendiri. Apakah etika dalam solipsisme ringan itu beroperasi kayak gitu? Nah, kalau kita tarik benang merahnya ke sintesis di dokumen ketiga, analogi mimpimu itu bukan cuma perumpamaan loh. Itu justru fondasi mekanis dari etikanya. Oh, masa sih? Iya. Dokumen tersebut mendedikasikan satu bagian penuh buat ngebahas apa yang mereka sebut etika resonansi. Disitulah letak kejeniusan teori ini. Mereka nggak ngebuang moralitas, tapi mengubahnya jadi hukum fisika. Karena nyakitin kota di mimpi pada akhirnya ngerusak pikiran si pemimpi itu sendiri ya? Presisi sekali. Penulis dokumen memperkuat ini dengan narik konsep dari filosofi kuno Vedanta yang disebut Tattvam Asih. Artinya secara harfiah, kau adalah itu. Tattvam Asih. Di kerangka HQST ini, frasa itu bukan sekedar ajaran moral kiasan biar kita saling menyayangi. Ini fakta struktural alam semesta. Maksudnya fakta struktural gimana? Ingat lagi kan, ada miliaran cabang semesta many worlds. Qualia yang di luar waktu ini menghuni realitas secara terpecah-pecah. Di semesta cabang yang lagi kamu amati ini, entitas di depanmu mungkin kelihatannya kayak NPC. Tapi di dimensi cabang yang lain, qualia tunggal itu lagi menghuni entitas tersebut. Astaga, berarti ini ngingetin saya sama satu baris kutipan dari puisi di dokumen pertama yang belum sempat kita bahas. Yang mana tuh? Karena di semesta lain, kau adalah aku. Tepat, semuanya terhubung di titik ini. Kalau kamu sengaja nyakitin entitas lain di semesta ini, walaupun mereka cuma kelihatan kayak proyeksi mekanis kamu, pada dasarnya lagi nyambakin gelombang disonansi ke dalam jaring many worlds. Berarti saya lagi nyakitin wadah fisik yang mungkin lagi dihunipi oleh bentuk kesadaran saya sendiri di cabang realitas lain. Bener banget. Menyakiti orang lain bukan cuma dosa moral di sini. Itu tindakan sabotase diri antar dimensi. Hukum kasih sayang punya berat yang sama kayak hukum gravitasi. Bertindak kejam itu secara matematis adalah jalan yang paling nggak efisien dan nggak harmonis buat sang qualia. Wow, itu indah banget tapi sekaligus menuntut tanggung jawab yang gila sih. Tapi saya harus nanya dari sudut pandang biologi murni nih. Silakan. Kalau alam semesta dirancang buat nyari harmoni dan kasih sayang itu hukum fisika, gimana kita ngejelasin kekejaman alam? Kekejaman alam kayak gimana maksudnya? Kayak singa yang nerekam anak rusa di padang sabana, dirobek hidup-hidup.
Itu kan nggak kelihatan harmoni sama sekali. Kenapa desain sistem ekologinya sebrutal itu? Nah, teks di dokumen ketiga bikin pembedaan yang sangat tajam di sini. Pembedaan antara mekanisme evolusi buta dan kesadaran yang udah bangkit. Sehingga yang berburu rusa itu nggak beroperasi di wilayah etika resonansi. Jadi dia cuma mesin ya? Ya, singa itu bagian dari mesin ekologi yang sepenuhnya deterministik. Tindakannya bunuh rusa bukan karena niat jahat atau qualia yang milih disonansi. Itu cuma algoritma semesta yang jalan buat jaga keseimbangan populasi dan rantai makanan. Roda gigi yang berputar sesuai kodenya. Oh, oke, saya nangkep. Jadi, dunia liar itu ibarat program pemeliharaan ya? Semacam sistem maintenance yang jalan di latar belakang server semesta ini biar strukturnya nggak kolaps. Metafora yang sangat pas. Tapi, bagi entitas yang kesadarannya udah terbangun, bagi kamu yang lagi dengerin ini, yang punya kapasitas buat ngerenungin keberadaanmu, aturan main evolusi buta itu udah usang. Karena kita udah sadar ya? Betul. Ketika kamu jadi sadar, jalur menuju aksi terkecil atau equilibrium bukan lagi soal bertahan hidup dengan menindas yang lemah. Bagi kesadaran yang melek, jalur paling efisien menuju kebahagiaan universal itu dengan meminimalisir penderitaan. Menjadi kejam saat kamu udah sadar adalah anomali sistem yang bahkan menghancurkan kedamaian mimpimu sendiri. Wow. Jadi, buat merangkum perjalanan pemikiran yang luar biasa ini ya, sains konvensional itu, dengan segala mikroskop dan teleskopnya, selamanya cuma bakal mampu metain baut dan gear dari mesin mimpi raksasa ini. Sains bisa ngitung kecepatan cahaya, tapi nggak bakal pernah bisa nyentuh sang pemimpi. Ya, sains nggak bisa menjangkau wilayah itu. Dan sang pemimpi itu adalah kamu. Realitas yang lagi kamu jalani hari ini, itu esensinya adalah teater mimpi yang sangat nyata. Di tengah alam semesta block universe yang udah selesai dikodekan ini, satu-satunya kebebasan yang tersisa adalah gimana kamu ngasih makna pada rel yang kamu lewati. Dan itulah pesan terdalamnya. Di sintesis akhirnya, HQST secara eksplisit ngingetin kalau otoritas atas makna di semestamu itu nggak dipegang sama siapapun, kecuali dirimu sendiri. Bukan buat nembus tembok ya, tapi buat menavigasi frekuensi interaksimu. Ada satu kalimat penutup di dokumen itu yang rangkum semuanya dengan brilian. Apa bunyinya? Dunia ini ada karena kau menyaksikannya. Dunia ini ada karena kau menyaksikannya. Merinding sih. Kalimat yang ringkas, tapi bebannya tak terhingga. Pas kamu jalan keluar habis dengerin ini, kamu jadi sadar kalau senyum ke kasir minimarket atau kesabaran pas macet, itu bukan sekedar basa-basi. Itu caramu menjaga harmoni? Benar. Caramu mastiin biar versi dirimu di dimensi lain nggak tenggelam dalam penderitaan. Ini benar-benar ngubah cara kita ngelihat keseharian. Tapi, sebelum kita nyudahin eksplorasi mendalam kita kali ini, ada satu benih pemikiran yang kepikiran terus dari tadi. Oh ya, apa yang mengganjal dari teori ini? Sesuatu yang mungkin nggak dijawab langsung sama dokumennya, tapi rasanya vital buat direnungin. Kalau kita beneran nerima premis radikal ini, bahwa semesta dengan miliaran galaksinya ini cuma satu realitas mimpi masif yang dialami oleh kesadaran singular yang lagi mecah dirinya. Oke, terus? Apa yang bakal terjadi pada struktur realitas itu sendiri kalau sang pemimpi akhirnya mencapai kesadaran absolut? Maksudnya kalau dia benar-benar lucid ya? Iya. Gimana kalau qualia singular ini mutusin kalau dia udah selesai main game? Kalau dia mutusin buat benar-benar terbangun dari tidur kosmiknya? Apakah simulasi yang umurnya miliaran tahun ini bakal seketika runtuh dan layarnya jadi hitam? Atau jangan-jangan? Atau justru terbangunnya sang pemimpi itu adalah langkah awal evolusi, di mana kesadaran memecahkan cangkang ruang dan waktu untuk lahir ke realitas sejati yang bahkan belum bisa kita bayangin. Wah, itu pertanyaan eksistensial tingkat tinggi. Dan jawabannya mungkin cuma bakal kita temuin pas momen kebangkitan final itu tiba di ujung perjalanan waktu. Dan sampai momen itu tiba, satu-satunya tugas logis kita adalah menavigasi mimpi panjang ini dengan harmoni. Selamat merenungkan gagasan-gagasan gila ini buat kamu yang lagi dengerin. Nikmati realitas single playermu dan jadikanlah mimpimu hari ini indah buat semua yang ada di dalamnya. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita berikutnya.